Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan ia sudah menghadap kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menyampaikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025. Sebelumnya, untuk memastikan sinkronisasi program Presiden terpilih, Presiden Joko Widodo melantik Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II untuk mengawal penyusunan RAPBN 2025 dan meramu agar sesuai dengan postur yang dibuat. Lalu apa saja program yang disampaikan ke DPR? Apakah DPR memiliki catatan untuk RAPBN 2025? Dan untuk membahasnya kami sudah bergabung dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Fauzi Amro. Selamat pagi, Pak Fauzi. Selamat pagi, Jessica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Fauzi, kita melihat pada pekan lalu Presiden Jokowi melantik Wamenkyu II, Thomas Djiwandono, dan tugasnya nanti akan mensinkronisasi agar RAPBN 2025 ini sejalan dengan program-program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pak, saat berdiskusi dengan DPR, apa saja sih program yang sudah disampaikan, apa yang menjadi prioritas untuk Presiden terpilih selanjutnya, Pak? Ya. Terima kasih Mbak Jessica. APBN di tahun 2025 ini adalah APBN transisi. APBN transisi dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo. Ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi kita di APBN sebelum masa-masa pemerintahan Pak Jokowi, bahwa APBN ini sesuatu yang biasa-biasa saja sesuai dengan visi Presiden. Nah, menjadi catatan kita adalah ada persoalan, misalnya satu, kita minta kepada pemerintah untuk memberikan ruang fiskal yang tinggi kepada pemerintahan terpilih, karena ini masa transisi. Dua, kami menyambut positif atas dilantiknya sahabat kami juga, Pak Thomas Djiwandono, sebagai Wamen kedua setelah Pak Suhasil di Kementerian Keuangan untuk apa? Untuk melakukan transisi APBN di tahun 2025, di mana di APBN 2025 ini ada beberapa catatan yang sesuai dengan visi Pak Prabowo. Yang jadi trending topik itu adalah persoalan makan bergizi. Nah, makan bergizi ini total anggarannya kurang lebih 409, hampir 500 triliun dalam catatan kami, tapi memang dilakukan bertahap. Seperti di APBN ini kita sudah cantumkan di kisaran 71,5 triliun untuk tahap pertamanya. Yang kedua adalah persoalan beban IKN, Mbak. Nah, beban IKN ini APBN kita di tahun 2022, 2023, dan 2024 itu kurang lebih sudah tersedot ke IKN itu 124,9 triliun. Nah, ini juga akan dianggarkan di tahun 2025 nanti sekitar kurang lebih hampir 60-70 triliun. Yang ketiga, catatan kami adalah beban hutang yang akan jatuh tempo di tahun 2025 itu, kalau seperti biasa beban utangnya di angka 500-an triliun, sekarang beban utang yang harus dibayar itu wajib dibayar oleh pemerintah Pak Prabowo kurang lebih hampir 800,33 triliun. Nah, ini yang menyebabkan defisit anggaran itu menjadi naik, diprediksikan di sekitar angka 2,45% sampai 2,82% dari PDB. Kurang lebih hampir dalam catatan kami itu hampir 700 triliun. Defisit di pemerintahan Pak Prabowo yang akan datang. Nah, dari catatan-catatan tadi, kami melihat bahwa memang hal-hal reguler yang dilakukan oleh APBN di tahun 2025, seperti biasa Mbak, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, itu bagian yang tidak terpisahkan dalam konteks APBN. Nah, kami berharap juga dengan pemerintahan yang baru nanti, Pak Thomas paham betul bagaimana transisi ekonomi kita, memberikan ruang fiskal yang besar untuk pada Pak Prabowo, sehingga akan dilakukan APBNP atau APBN perubahan di tahun 2025 yang akan datang. Kami berharap catatan-catatan dari Banggar, kebetulan saya juga di anggota Banggar DPR RI, catatan-catatan kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025 tadi disampaikan oleh Mbak Jessica, itu juga menjadi patokan bagi kami, dan kami sudah berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan sudah berkonsultasi dengan Pak Prabowo lewat Pak Thomas dan tim transisi dari Pak Prabowo di tahun 2025 nanti, sehingga APBN nanti sudah memasukkan visi misi Pak Prabowo di tahun 2025 ketika dia pertama kali menjabat sebagai
presiden terpilih dan wapres terpilih. Seperti itu menurut Oke. kami, Mbak. Pak Fauzi, kami ingin bertanya, sebelumnya kan sudah didiskusi dengan DPR dan juga dari pemerintah terkait dengan asumsi dasar ekonomi makro dan juga target pembangunan untuk tahun 2025. Pertanyaannya, apakah sudah sinkron dengan program pemerintahan baru dan kira-kira apakah RAPBN tahun 2025 ini bisa tercapai, terutama untuk target pertumbuhan ekonomi, kemudian konsumsi rumah tangganya. Namun jangan dijawab dulu Pak, karena kita akan jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan saat ini kami akan melanjutkan dialog terkait RAPBN tahun 2025 dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Fauzi Amro. Pak Fauzi, DPR sudah memberikan catatan terkait dengan makan siang bergizi, IKN, dan juga beban hutang yang akan jatuh tempo ini hampir 800,33 triliun dan juga bagaimana untuk defisitnya. Pak, kira-kira dengan asumsi dasar yang sudah ditetapkan oleh DPR dan juga pemerintah yang sudah dibahas dan sudah ditetapkan, ini sudah sinkronkah dengan program-program prioritas yang akan diambil dan juga dijalankan oleh pemerintahan baru? Sebenarnya dengan pemerintahan Pak Jokowi ini, dengan tagline Pak Prabowo kan hanya melanjutkan, Mbak, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo beberapa kali di media massa dan kampanye, tetap juga menjadi prioritas, misalnya tentang pembangunan infrastruktur, yang kedua tentang perlindungan sosial, yang ketiga adalah tentang kualitas sumber daya manusia, keempat tentang masih juga melakukan subsidi listrik, BBM, LPG, terus sembako, pupuk, gitu kan. Artinya hal-hal yang kemarin dilakukan oleh Pak Jokowi juga dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Nah, memang dalam catatan kami, apa yang menjadi visi misi Pak Prabowo di tahun 2025 ketika pertama kali menjabat sebagai presiden, juga kami sudah masukkan, sudah menjadi prioritas yang pertama kan misalnya seperti makan bergizi. Makan bergizi itu memang dilakukan bertahap, tidak bisa sekaligus, sesuai per tahun ini berapa, tahun depan berapa, sampai 5 tahun ke depan. Yang kedua, menjadi catatan kami visi Pak Prabowo itu bagaimana misalnya pembangunan IKN terus berlanjut, juga kita sudah masukkan dalam APBN di tahun 2025. Yang ketiga, bagaimana yang tidak bisa terelakkan adalah beban hutang, karena Pak Fauzi, oke. Halo Pak Fauzi, sepertinya ada gangguan koneksi. harus dibayar. Iya pemirsa, sepertinya kita saat ini sedang mencoba kembali untuk terhubung dengan Pak Fauzi Amro selaku anggota Komisi 11 DPR RI untuk membahas RAPBN tahun 2025. Sebelumnya pemirsa diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kalau ia sudah menghadap kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menyampaikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN di tahun 2025. Dan sebelumnya untuk memastikan sinkronisasi program Presiden terpilih, Presiden Joko Widodo sudah melantik Thomas Jiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II untuk mengawal penyusunan RAPBN tahun 2025 dan juga meramu agar sesuai dengan postur yang dibuat. Dan saat ini kami akan kembali mencoba menyapa Pak Fauzi Amro selaku anggota Komisi 11 DPR RI. Pak Fauzi, apakah sudah bisa kembali mendengar kami di Studio Metro TV? Halo. Ya, halo Mbak. Oke, Pak, kita akan kembali membahas terkait dengan RAPBN tahun 2025. Tadi kan Bapak sempat menyampaikan kalau untuk RAPBN tahun 2025 ini melanjutkan pembangunan yang saat ini sedang dilangsungkan. Lalu apakah DPR sudah menyampaikan evaluasi kepada pemerintah dari pembangunan dan juga program yang sebelumnya sudah dijalankan oleh pemerintah, terutama di Presiden Joko Widodo di 10 tahun terakhir ini, Pak? Ya, kalau masalah catatan di samping ada persoalan yang temuan-temuan dari BPK yang harus diselesaikan. Kami juga mempunyai catatan. Catatan pertama tentang pembangunan infrastruktur, misalnya seperti itu yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, baik itu jalan tol, baik itu bendungan, baik itu pembangunan IKN.
Itu menjadi catatan bagi kami untuk mengalokasikan anggaran ke depan. Yang kedua, masalah kompensasi atau subsidi. Subsidi, berbagai macam subsidi itu harus tepat sasaran, tepat guna, dan dirasakan oleh masyarakat. Lewat DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, itu menjadi data bersama bagi kita semua. Dan melibatkan seluruh stakeholder, mulai dari Bappenas, Kemensos, Kementerian Keuangan, sama kementerian-kementerian teknis lainnya. Sehingga subsidi yang tepat sasaran, tepat guna ini yang kurang lebih hampir 500 triliun ini memang diprioritaskan untuk subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga, kami juga mengevaluasi tentang keberadaan IKN dan selalu mensupport keberadaan IKN karena sudah menjadi keputusan undang-undang. Dengan melibatkan memasukkan APBN kurang lebih yang sudah dilaksanakan itu dari tahun 2022 sampai 2024 hampir 124,9 triliun itu sudah menjadi kita masukkan. Yang terakhir di APBN 2025 diproyeksikan sekitar 70-80 triliun. Jadi seperti itu kira-kira bahan evaluasi kami, dan kami juga selalu mendukung kebijakan pemerintah tentang daya beli di tengah-tengah masyarakat, bahwa pemerintah harus melakukan intervensi, apakah itu pasar murah, apakah itu bansos, apakah itu subsidi beberapa bahan pokok, itu kita sudah sarankan kepada pemerintah sehingga stabilitas ekonomi, baik itu makro maupun mikro yang ada di Indonesia, itu bisa berjalan. Dan kami masih optimis bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu cukup bagus, di angka 5,2 sampai 5,8%, sangat berbeda dengan negara-negara Eropa yang memang lagi mengalami krisis karena persoalan makroekonomi. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi ada beberapa fokus dari DPR untuk evaluasi dan juga nanti PR RAPBN tahun 2025, mulai dari pembangunan infrastruktur, kompensasi subsidi, dan juga intervensi untuk mendukung daya beli masyarakat agar mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai target di tahun 2025. Terima kasih Pak Fauzi H. Amro, selaku anggota Komisi 11 DPR RI sudah bergabung bersama kami di Zona Bisnis Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.